Eksepsi. Aku Ainun. Aku Supardi. Jumpa lagi di Eksepsi Talk Podcast Bagi Demokrasi untuk Keadilan. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan teman-teman LPM. Dari LPM apa tadi? mana lesan? Jadi kita hari ini lagi bareng sama teman-teman dari LPM Analisis. Mungkin kita bisa perkenalan dari kakak, mungkin dari Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Rani selaku pimpinan umum analisis. Kalau saya Basarmin selaku pimpinan divisi 1. Kalau saya Muhammad Farhan Al-Farabi selaku pimpinan divisi 2. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih Kak ini? Jadi hari ini kita bakalan bincang-bincang mengenai Persma. Oke. Sebelum masuk, kita tanya nih kakak-kakak dari LPM Analisis, 3 kata selama jadi Persma itu apa? Satu-satu nih Kak. Iya, satu. mulai dari Kak Anu. Apa ya? Berita, Berita, oke. wawancara, Wawancara, apa lagi ya? Podcast. podcast, oke. Mungkin dari yang Kak Baso. Kak Baso. Ya, kalau saya 3 kata: berita, sibuk, dan deadline Kak. Oh, deadline. Oke Ya. nih untuk Kak Farhan. Farhan. Pertama wawancara, kedua pusing, Pusing. ketiga deadline juga. Oke nih Kak Ainun, dari tiga-tiganya ini yang paling sering disebut itu wawancara. Oke, mungkin bisa kita tanya ya, selama di Persma terus menjalani kegiatan-kegiatan wawancara, ada nggak sih kayak kejadian yang seru atau lucu selama wawancara gitu? Kayak semisal wawancarain narasumber yang ternyata nggak tahu apa-apa tapi sok tahu atau gimana gitu. Kalau itu Kak, saya selaku divisi 1 yang yang di dalamnya itu tupoksinya sebagai mencari berita itu Kak, palingan ketemu sama orang-orang yang kayak itu tadi Kak, yang sok tahu padahal nggak tahu apa-apa, sama palingan ya itu juga. Kalau dari Kak Rani, apa nih yang lucu selama wawancara? Kalau mencari orang, Kenapa Kak? Nggak bisa Kak? pada saat itu kan yang dicari orang A. Ya. Nah, karyawannya ini pas itu hari tiba-tiba yang ini aja yang diwawancari. Pas diwawancarai, yang kita mau itu bukan yang dimaui, yang jawabannya itu. Jadi salah target nih Iya, ceritanya salah Kak. target. Kalau untuk Kak Farhan ini bagaimana? Kalau mengenai wawancara, tidak pernah sih saya turun ke lapangan langsung karena tugasnya divisi 1, jadi saya cuma mengolah tentang berita saja. Nah, kalau Oke. dari saya nih ya, kalau misalnya wawancara nih kadang suka deg-degan. Karena kayak takut kita salah ngomong atau enggak respon dari apa yang kita bicarakan tuh kurang baik didengar oleh si narasumbernya. Mungkin dari Kak Spardi. Kalau pengalaman selama wawancara sih ya sejauh ini seru-seru, cuma pernah satu kali kayak mau pergi wawancara, cuma pas jalan mau kejar narasumbernya kepleset jadi hampir jatuh. Jadi ya cukup memalukan tapi ya seru. Nah, selanjutnya kita bahas terkait berita nih Kak. Sejauh ini kakak-kakak dari LPM Analisis, apa ya, pemberitaan yang baru-baru ini deh diterbitkan terkait apa? Dan yang paling bikin heboh atau nggak paling Ya, bikin beritanya yang naik. selama kepengurusan yang booming sekali. Berita tentang lift. Lift. Iya. Kenapa tuh Kak? Karena kan UKT mahal dan liftnya juga tidak berfungsi, dan kita naik tangga sampai lantai 6, lantai 7. Wah, parah sih ya Kak. Ya. Kalau bisa disebut di Fakultas Hukum juga ada lift dan kita memberitakan tentang terkait lift. itu. Ya, cukup booming juga saat itu. Dan kata dosennya juga dana belum cukup. Itu terus ya Kak. Itu terus setiap naik diwawancara, dana tidak ada, padahal kan UKT. Kalau di sini juga liftnya jalan, tapi Cuma memang kalau di Fakultas Hukum itu peruntukannya untuk dosen-dosen yang sudah berumur, orang-orang difabel, sakit. orang sakit, orang hamil, ya
Tapi itu bawa dampak positif buat mahasiswa biar kita rajin berolahraga naik tangga. Ya, iya juga. Tapi Kak, setelah keluar pemberitaannya terkait lift, ada tindak lanjut dari pihak atas atau bagaimana Kak? Tidak ada kak, Tidak ada. cuma kayak angin-angin lewat bagi dosen. Kalau dari mahasiswa sendiri, Eh, apakah setuju? Apakah Setuju dengan karena semua capek ya pasti kan, apalagi yang kayak lantai-lantai atas, jurusan-jurusan yang lantai 8 begitu naik tangga turun, Susah ya Kak? apalagi capek banget? Capek banget. Kita lantai 3 juga capek Udah banget. ngos-ngosan. Delapan. kita sampai lantai 12 loh. 12? Iya. Wow. Susah ya Kak. Nah, terus ada nih satu Kak Ainun yang menarik Apa tuh? tadi yang disebutkan sama Kak Baso. Itu soal yang sering juga menghantui kita, deadline. Oh ya, deadline. Kira-kira siapa nih Kak di dari LPM analisis yang sering kejar-kejar deadline? Maksudnya yang sering bilang, ih kerja cepat, ini deadline-nya jam segini, siapa tuh Kak? Palingan PU sih Kak. PU ya ternyata. Ternyata. Bagaimana tuh Kak kalau lagi kejar-kejar deadline-nya, bagaimana caranya? Nagihnya bagaimana? Ya pastinya telepon terus nggak berhenti Kak. Apalagi Teror ya Kak, tujuannya- teror, Ya, teror. Kalau kita siapa? Wah, kalau kita mah ada satu. Ada satu. Ada satu. Siapa? Kecil tapi ya Mungil. mungil tapi ya satu kali marah ya parah. Dia terornya lebih sering dikasih naik di SW. Wah, parah deh Kak kalau lagi deadline-nya itu parah banget. Tapi seru sih, seru. Kalau dari Kak Farhan bagaimana tanggapannya soal deadline? Gimana ya? Kalau permasalahan deadline, saya sering diteror sama PU gara-gara. Wah, PU Karena- serunya Kak, seru. Karena saya sendiri yang mengolah berita tersebut, jadi kalau permasalahan deadline paling menghantui di saya. Oh, gitu ya Kak. Kalau PU-nya apa ya? Kalau dari PU-nya langsung nih bagaimana? Ya, kenapa? Bagaimana tanggapannya setelah dengar curhatan dari Kak Farhan sama Kak Baso? Gimana ya, karena kan kejar target juga, takut beritanya basi kalau tidak dikerjakan cepat, ya harus betul. detail semua supaya cepat terat gitu, terat beritanya. Ya sih kita juga gitu ya kalau ditagih Biar nggak cepat basi kerja 24 jam. nanti basi beritanya gitu-gitu Jadi Kak. telepon-telepon juga kalau tidak, aduh kemana nih anak. Gitu sih Kak. Nih Kak Ainun lagi nih apa nih pertanyaannya? Mungkin kita beralih ke internal. Ada nggak sih kalian, menurut kalian apa sih kendala-kendala dari kalian dari pengurus di satu internal kalian? Kalau kendala selama baru jadi pengurus Iya. itu Kak palingan di Tindes gua sih. Karena Kenapa karena tuh? di Tindes gua itu Kak HP-nya sering mati nggak. Jadi susah. Ya, Susah dihubungi. Iya, susah dihubungi Kak. Lagi ke DPU-nya? Ya masalahnya itu ke pengurusnya yang harus dicari dulu kurang kesadarannya ya. Oh, kayak lebih ke komunikasi ya Iya. Kak, lebih ke komunikasi. Suaranya biasanya. Mungkin dari LPMH, menurut Supardi, apa sih kendalanya? Ya, kurang lebih sama sih dari kayak kakak-kakak di analisis. Lebih ke komunikasi, bangun komunikasi, jejaring, ya begitu. Betul. Jadi selanjutnya Ayo, apa? Satu nih Kak. Kan tadi sudah bahas terkait berita, deadline, sama wawancara, sama internal. Kita masuk nih ke dunia perkuliahannya. Bagaimana cara ngatur kuliah Manajemen waktu. sama organisasinya? Dari kadang dari PU. Kalau saya sendiri agak sulit ya, apalagi ada praktikum juga dan baru semester 3 kemarin agak sulit juga. Apalagi kan laporannya di kimia ditulis tangan, jadi kayak masih bingung begini yang mana. Aduh, ada berita yang harus dikejar target dan takutnya basi. Di sisi lain juga ya, Ada tugas. jadi ya sempat-sempatin aja kalau Jadi- lagi kosong. Oh, jadi kayak pernah merasa agak keteteran ya Iya. Kak? Kalau dari Kak Baso sendiri bagaimana nih atur jadwal ke organisasi sama perkuliahannya? Sama sih Kak kayak kerja laprat gitu. Apalagi kan kami masih maba gitu Kak. Oh, jadi Kalau tetap gitu Kak. kalau Kak Farhan ini Sama sih Kak, seperti sama Baso. semua ya kasusnya. Iya. Kalau boleh tahu ini Kak Farhan, Kak Baso sama
Ibu PU ini angkatan berapa? Kalau saya sendiri angkatan 2022. Wow. Kalau Kak Baso sama Kak Farhan? Kalau saya kabar dua angkatan 2023 baru. Oh, baru masuk ya. Baru. Jadi Jadi ada perbedaan pengalaman nih. Mungkin kalau saya kan angkatan 21 dan Ya, mungkin di antara kita berlima paling tua memang Oh. Kak Ainun. em, Em, mungkin ada dari kakak tentang apa ya? Apa mau ditanyakan sih? ya apa gitu yang mau disampaikan ke LPMH, pesan kesannya? Dari Kak Supardi selama jadi reporter ya Kak. Ya, Ya. Kalau kesannya itu jadi reporter terjun langsung ke lapangan itu apa Kak? kalau terjun langsung ke lapangan sih Kak, kan seru nih, kayak pengalaman baru. Kan awalnya lihat-lihat begini, wah di berita, kayak di TV-TV, wah reporternya ini terjun langsung. Bagaimana di belakang kamera, bagaimana apakah langsung prepare begitu? Ternyata enggak, pengalamannya langsung didapat di situ. Kayak itu pengalaman-pengalaman serunya yang kayak pernah hampir kepleset karena kejar narsum, entah itu tiba-tiba dijanji sama narsum jam segini tiba-tiba datang ke ruangannya kosong, ya pokoknya gitu-gitulah Kak. Kalau dibilang capek, mungkin capek ya kan kalau kita, tapi kalau kita bawa asik, Ya, seru Iya, juga kan, malah karena seru. ada satu kepuasan juga sih Iya. kalau misal beritanya sudah terbit dan dilihat reviewernya banyak, terus setelah itu tidak Banyak, lama ada dampak, ada perubahan. ya ada indikasinya dari berita yang kita buat, jadi kayak lebih berpengaruh. Misalkan kayak apa yang kita buat bisa jadi apa? Jadi bahan Evaluasi, karena dari atasan mungkin. Kalau boleh cerita juga toh Kak, kalau di LPMH sendiri itu kayak di akhir-akhir kepengurusan itu kayak antusias mahasiswa, kayak kalau ada isu-isu, kayak ada keluh kesah, kayak sering banget tuh cari teman-teman dari LPMH, terus ngadu atau nanya, bilang, ih ada nih Kak kasus begini, keluhan kami begini-begini. Jadi kayak merasa dicari gitu Kak untuk sarana mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jadi betul-betul apa Kak Ainun? Bagi demokrasi untuk keadilan. Kak, mau juga bertanya, selama jadi reporter pernah nggak sih kayak sudah berapa hari begitu tunggu dosennya atau yang ingin diwawancari tapi ternyata orangnya tidak muncul-muncul begitu? Pernah Pernah. banget sih nggak Pernah Kak banget, Ainun? pernah Ya, banget. pernah banget. Bahkan sampai beritanya terbit kita belum dapat narasumbernya, saking susahnya, mungkin karena ada juga pekerjaan di luar kota atau bagaimana. Atau memang tidak mau Iya. diwawancarai. Jadi terkadang kita mau nggak mau cari narasumber yang sekiranya berhubungan sama semisal divisi itu, karena mungkin kita bisa cari ya bahannya. soalnya dikejar deadline juga ya, karena teror deadline di LPMH itu parah Kak, parah sekali. Wow. Ada lagi? Kosong? Pernah Kak, pas turun cari narasumber, dapat narasumber yang bikin risih gitu Kak. Yang bikin Risih kesal. kayak emosi ya. Ya, Kak. Kalau risih sih lebih ke responnya, respon si narasumbernya. Ya, Mungkin responnya. kadang dia ngerasa kita Kayak terlalu ngulik-ngulik, jadi ngerasa kayak nutup-nutupin mukanya, Kak. mukanya kadang berubah, kayak Ya. awalnya ceria jadi kayak Ceria, kalau tuh gitu. tiba-tiba dilontarkan pertanyaan yang mungkin menurutnya sensitif, langsung responnya berubah, kayak gitu-gitu Kak. Atau pernah juga dapat nggak Kak yang kayak tiba-tiba diusir apa sih artinya Oh, wawancara? pernah sih Kak. Ini dari Fardi. Pernah kayak, ih udah jangan wawancarai, ini tahun lalu udah diberitain. Kan diberitain lagi karena nggak ada perubahan, nggak ada respon, jadi diberitain lagi. Tapi ya itu responnya udah ya kayak diusir, walaupun kayak ngusirnya halus, tapi ya kayak nyes banget gitu Kak. Iya. Udah capek-capek, terik matahari, lari-lari ke ruangan, Kepleset lagi. kepleset lagi. Ternyata ditolak juga. Mungkin dari kakak juga pernah ditolak kayak begitu. Kalau saya sendiri alhamdulillah belum pernah. Oh, Kalau Karani ini kalau boleh tahu nih, kan udah bahas panjang nih soal LPM sama perkuliahan. Kalau boleh tahu Karani ini dari mana? yuk. Oh, tapi kota asalnya mana? Kak? Kota asal. Makassar.
Makassar Kak. Dulu sekolah di mana? Makassar. Makassar juga. SMA. SMA Islam Al-Baina Makassar. Oh, kalau Kak Baso sendiri orang mana? Kalau saya sendiri orang Wajo Kak. Orang Wajo. Sekolahnya di mana nih Kak? Di SMA 2 Kak, SMA 2 Wajo. Oh, SMA 2. Kalau aku dari SMK 1. Kalau Kak Farhan sendiri dari SMA mana nih? Dari Tinjai Kak, dari SMA 2 Tinjai. Oh, beda-beda nih. Kalau Kak Ainun sendiri nih dari mana? Aku dari kalau saya dari Kalimantan Timur, dari SMA 1 Kamboja. Oh, dari calon ibu kota baru. Iyalah. Kan tadi Karen ini pelaku PU ya. Mungkin Pengalamannya Pengalaman ini sharing iya, jadi sharing. PU. Pengalaman jadi Karena PU. insya Allah Kak Insya Allah, Ainun ini juga Kak. mau jadi PU. Enggak. Jadi mungkin mau jadi bahan evaluasi ke depannya mungkin. Kan baru juga diangkat ini jadi Iya. pelaku PO. Cuman kendalanya akhir-akhir ini ya komunikasi. Butuh lagi bagaimana caraku untuk rangkuli pengurus-pengurusku dan juga bagaimana untuk komunikasinya tetap lancar terus. Terus hal-hal yang menyenangkan jadi PU misalkan. Apa ya Kak? Enggak ada. Apa nggak ada nih Kak Ainun? Nggak ada ya? Lebih ketertekan ya. Tapi itu atas kemauan sendiri kan. Teman sendiri dan ada 3 keseluruhan. Mungkin Apalagi nih Kak Ainun? Boleh bertanya Ah, Kak? boleh. Ya. Kalau masalah take down berita itu biasa atau belum Sejauh Sejauh ini belum pernah sih ada berita yang di take down, tapi pernah ada yang diminta di take down tapi nggak di take down. sampai dari dekanat juga pernah ngancam lah. Beritanya ada yang disoroti ya. Ada yang disoroti dari Cukup tepi jurang memang beritanya. pernah tadi. juga dari mahasiswa yang Ya. komen atas apa yang diberitakan, padahal sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan saat itu. Ya, jadi cuma sharing pengalaman sih Kak. Jadi bukti rekaman itu perlu banget loh Kak. Kayak kalau jadi ada bahan. komplain bisa ini loh rekamannya. Ini loh benar apa yang kita beritakan. Ya. Jadi sesuai apa yang dia bicarakan itu yang kami beritakan. Jadi ya Kalau dari kakak-kakak gimana? sejauh ini ada berita Ada. yang di take down. Kalau dari analisis sendiri tuh sempat dulu yang pas COVID ya, pas periode berapa ya kemarin, yang pas apa ya, ada mahasiswa yang positif COVID. Nah itu hari analisis beritakan gara-gara berita itu semua semua acara Kegiatan Kegiatan kemahasiswaan. semua kegiatan mahasiswa itu dihentikan dan diliburkan. Jadi di Jadi- take down itu. Jadi tapi beritanya di take down atau tidak. gimana Kak? Oh, Walaupun banyak yang protes gara-gara beritanya analisis gini gara beritanya analisis semuanya diundur, nggak ada yang berjalan. Tapi menurut kakak sendiri itu apa ya? Kayak tanggapan kakak sendiri. Kan kalau tanggapan saya bagus itu diberitakan karena buat apa namanya, Supaya mencegah ya, nggak mencegah, menyebar. tidak menyebar begitu. biar kita berhati-hati mahasiswa lainnya. Gitu. Apa lagi? 5 menit lagi. Apa lagi nih Kak? Atau dari Kak Farhan ya? Ada yang mau ditanyain? Soalnya dari tadi Kak Farhan bilang. Oh, pemret. Wow, Pimbret. Bagus sekali nih diulik-ulik nih. Kalau Kak Farhan sendiri sering nggak ngejar-ngejar deadline ke reporter-reporter lain? Enggak sih Kak, karena baru banget. Oh. Ngerasain. Jadi Pimbretnya Berarti apa? baik ya? Hal-hal Baik apa ya? yang sudah dirasakan? Baik. Ya enggak ada sih Kak, Gusti ada klimaks dari Wah. anunya. Oke sih, kalau Pimbret itu biasanya kayak apa ya? Oh, kalau di analisis sendiri ini Pimbretnya yang kasih tunjuk langsung reporternya untuk turun, atau dari reporternya sendiri tuh ada inisiatif untuk cari isu-isu gitu atau gimana Kak? Mungkin yang pertama kalau
untuk cari berita semua pengurus wajib, wajib. Tapi untuk pembuatan berita hanya ada penjadwalan sendiri. Nah, terus gini nih Kak, kalau dianalisis sendiri itu cakupan pemberitaannya itu apakah cuma di fakultas atau cuma di univ saja atau bisa keluar Kak? Melihat ke belakang juga Kak, saya lihat mungkin sekitar universitas. Sekitar universitas ya. Jadi nggak pernah menggali-gali Berita luar dari isu luar. gitu. Ini ada Kak, ada berita minggu depan tentang MDKM yang sekolah-sekolah. Kalau isu-isu yang kayak apa tuh kemarin Barbaraya dan Ya, lain-lain. yang kayak itu. Nggak pernah. Tidak. Sama hanya di kampus saja. Oh, sekitar kampus. Jadi, tapi kalau aneh nih Kak, mungkin pertanyaannya bisa lebih ke condong ke PU, tapi yang lain bisa jawab. Sejauh ini Kak kayak apa ya, kerjasama atau apa komunikasinya sama LPM lain itu bagaimana Kak? Komunikasinya untuk LGBT Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih untuk kakak-kakak dari analisis. Mungkin ini lebih condong ke PU, tapi teman-teman yang lain bisa jawab. Sejauh ini komunikasi sama LPM lain itu Kak bagaimana? sejauh ini yang beberapa yang sudah kena analisis alhamdulillah bagus semua, apalagi kayak bioma dekatan gitu, tetangga ke profesi, estetika. Kalau boleh tahu nih Kak, di UNM sendiri ada berapa LPM? Ada 5. Oh, banyak juga ya Kak. Ada LPM bioma, profesi, estetika, LPM psikogenesis dan analisis. Oh, kalau untuk nih Kak, komunikasi sama LPM luar universitas, bagaimana itu Kak? Kan analisis juga baru terjun kemarin ke PPMI yang jadi panitianya, jadi di situ baru kenal semua, jadi ya baru awal mula komunikasi semua. Komunikasi. JPM juga berkomunikasi baik juga sama dengan LPM lain. Seperti halnya LPM yang di Metanoia, Metanoia. profesi juga, apa lagi? Estetika. Estetika, dan banyak ya, Kak. sebagainya. Mungkin untuk sesi eksepsi talk kali ini disudahi dulu ya Kak Ayu. Sudahi dulu atau jumpa lagi. Jumpa lagi di eksepsi talk lainnya. Saya Spardi. Aku Ainun. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di seri bincang Persma selanjutnya. Podcast bagi demokrasi untuk keadilan. Dadah. Dadah.